Gundam Lefrit Ur adalah mobile suit yang diperkenalkan dalam Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury dan dipiloti oleh Sophie Pulone. Kemudian, unit ini sempat dipiloti oleh Elan Series. Ini adalah versi yang ditingkatkan secara substansial dari model praproduksi Gundam Lefrit yang diproduksi oleh Ots Air. Meskipun menyandang nama Lefrit, rangka, eksterior, dan hampir semua hal selain komponen dasar gun format diproduksi baru. Dengan kemampuan baru yang diarahkan untuk serangan mendadak singkat, ia menawarkan nilai output standar yang lebih unggul daripada model pertempuran biasa. Dengan kekuatan yang melampaui harapan untuk semua mobile suit, Lefrit Ur merupakan manifestasi dari salah satu ketakutan Dewan Pengembangan Mobile Suit mengenai gun arm. Sumber dari www.gundam.fandom.com. Setelah kemarin kita sempat review saudaranya yaitu Lefrit Torn, sekarang kita akan review Lefrit Ur dengan bentuk yang lebih besar dari Lefrit Torn. Saat merakit kit ini tidak ada masalah, merakitnya sangat nyaman, kualitas Bandai jangan diragukan lagi lah ya. Gundam ini punya kombinasi warna hitam, putih, dan didominasi warna hijau kebiru-biruan. Kit ini menjadi salah satu yang diminati dibandingkan dengan saudaranya yaitu Lefrit Torn, karena bentuknya yang lebih proporsional dan juga terlihat bulky dan gagah. Menurutku bentuknya menyerupai Gundam Serafi. Pertama kita review estetika bagian kepala yang sangat menarik. Menurutku kepalanya keren dan juga terlihat besar. Kemudian ditambah terdapat vivin berjumlah 4 buah dengan tambahan lampu gun arm di tengah dahi membuatnya makin keren. Lanjut untuk badannya juga dibuat sangat keren. Badannya dibuat gemuk dibandingkan dengan Gundam kebanyakan sehingga membuatnya terlihat lebih besar. Kemudian di bagian pinggang tidak terdapat rok, hanya rok tengah. Selanjutnya di bagian samping terdapat rok yang sekaligus menutupi bagian depan pinggangnya. Tidak lupa di bagian belakangnya juga terdapat jet di tiap rok sampingnya untuk mobilitas. Kemudian di pinggang belakang terdapat rok juga dengan tambahan satu jet di tengah ini, yang tidak sebanyak punya Lefrit Torn. Setelah itu di bagian punggung terdapat satu buah jet juga untuk mobilitas. Sama juga dengan Lefrit Torn terdapat senjata yaitu Facet Array Cannon. Sepotong peralatan besar yang terpasang di bagian belakang mobile suit. Saat terbuka, ia dapat menembakkan sinar yang sangat kuat dan berarah tinggi. Bersama dengan gun format, ia memungkinkan serangan jarak jauh yang intuitif. Ia konon memiliki fungsi tambahan yang dapat dibuka dengan skor per mat yang tinggi. Ia otomatis terbuka saat skor per mat mesin telah mencapai 3 dan lebih. Pada punggungnya tadi terdapat 2 lubang lainnya, jadi kalian bisa taruh Facet Array Cannon di lubang yang kalian inginkan. Lanjut untuk bagian lengan terlihat besar, gagah, dan lebih proporsional dibanding dengan Lefrit Torn. Pada bahunya dibuat besar dan gagah serta terdapat semacam jet di samping luarnya. Kemudian di tiap bahunya terdapat beam Vulcan, 2 por penembakan tambahan dipasang di setiap bahu. Senjata ini merupakan senjata sinar yang dapat menembak dengan cepat. Kemudian untuk bagian tangannya terlihat besar terutama di bagian forearmnya serta banyak tekstur yang bisa kalian panel lain. Selanjutnya pada kaki ini yang membuatnya terlihat makin besar dan gagah. Pada kaki ini lumayan besar untuk ukuran Gundam yang biasanya akan lebih ramping, serta lebih proporsional dibandingkan dengan Gundam Lefrit Torn. Untuk bagian kaki bawah bentuknya sangat unik, masih seperti kaki Lefrit Torn tapi lebih besar dan berisi. Bagian selanjutnya adalah perbandingan ukuran dengan Entry Grade RX-78-2 Gundam Bandai, HG Lefrit Torn Bandai, HG Gundolfa Bandai, HG Beguir Pente Bandai, HG Michaelis Bandai, dan HG Guel Dilanza Bandai. Dari perbandingan tadi, kit ini memiliki tinggi di atas rata-rata HG kebanyakan, dan memiliki tinggi yang hampir sama dengan kit-kit di series Gundam WFM. Berikutnya adalah aksesori yang kita dapatkan. Untuk kit ini kita dapat sedikit aksesoris. Pertama kita dapat 2 opsi tangan, yaitu sepasang tangan terbuka seperti ini, dan sepasang tangan menggenggam senjata dengan lubang seperti ini. Kedua kita dapat beam saber. Senjata jarak dekat yang memproyeksikan bilah sinar. Senjata sinar pertempuran jarak dekat standar yang digunakan untuk beradu pedang ataupun membelah musuh. Disimpan di bagian belakang perisai senjata, senjata ini dapat ditarik dengan memutar bagian pemasangan untuk melepaskannya. Terakhir kita dapat senjata utamanya yaitu beam Gatling Gun. Senjata api portabel yang larasnya berputar untuk menembakkan peluru balok secara berurutan. Amunisi dipasok oleh baterai berkapasitas tinggi yang memungkinkan tembakan beruntun yang cepat. Perisai senjata di satu sisi memberikan perlindungan tambahan saat senapan Gatling balok digunakan. Walaupun shieldnya kekecilan ya guys. Untuk artikulasi senjata ini yaitu, tameng bisa diputar penuh seperti ini, gagang tengahnya juga bisa diputar full seperti ini, dan untuk gatlingnya bisa diputar penuh seperti gatling sungguhan. Lanjut ke sesi artikulasinya. Kit ini aku udah beli cukup lama sekitar 3 tahun yang lalu dan untuk sekarang masih solid tapi ada yang nggak seperti di bagian backpack belakang ini. Sekarang kita coba pose loop figure second.
Ternyata lumayan bisa walaupun menggerakkannya agak seret karena gak pakai partisi. Kita lanjut ke artikulasi di bagian kepala. Kepala bisa geleng-geleng lumayan leluasa. Kepala bisa headbang seperti ini. Dan kepala bisa berputar full 360 derajat tapi ini seret dan susah banget. Lanjut ke bagian badannya. Badan bisa gel-gel lumayan leluasa. Badan bisa ditekuk membungkuk seperti ini. Dan badan bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini tapi agak seret juga. Pada rok depan tidak ada artikulasinya. Rok samping bisa digerakkan semau kalian karena pakai ball joint. Rok samping bisa juga dibuka keluar dan ke dalam seperti ini. Rok belakang juga tidak ada artikulasinya. Pangkal sambungan backpack bisa diputar-putar seperti ini aja. Backpack bisa dimundurkan seperti ini dan dapat dimajukan seperti ini. Ujung sambungan backpack bisa diputar penuh seperti ini juga. Backpack bisa dibuka seperti ini. Dan bagian bawah backpack bisa digerakkan seperti ini. Selanjutnya di bagian lengan. Ada butterfly joint di kedua bagian lengan. Pada bagian bahu bisa diangkat sejauh ini. Lengan bisa diangkat lateral sejauh ini dan masih serat. Lengan bisa diputar full 360 derajat seperti ini dan lumayan serat. Bagian bicep tricep juga bisa diputar penuh 360 derajat. Siku bisa ditekuk sejauh ini padahal single joint dan bisa diluruskan lagi. Dan ada ball joint di pergelangan tangannya yang bisa digerakkan sesuka kalian. Selanjutnya di bagian kaki, paha selangkangan bisa diputar-putar seperti ini gak sampai full. Kaki bisa menendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini aja karena kepentok rok. Lutut bisa ditekuk sejauh ini karena double joint dan bisa diluruskan lagi. Penutup kaki bisa digerakkan seperti ini. Kaki bawah depan bisa pivot-pivot seperti ini karena pakai ball joint. Kaki bawah belakang juga bisa pivot-pivot sama seperti yang depan. Jari kaki belakang bisa digerakkan seperti ini aja dan lumayan serat. Kaki bisa digerakkan ke depan dan ke belakang lumayan leluasa. Dan sayangnya kaki bawah tidak bisa diputar sama sekali. Dan yang terakhir dan paling penting, kit ini bisa ngangkang sangat jauh. Untuk pengangkangan Gundam ini sangat jauh ya. Menurutku, kit ini aku rekomendasiin untuk dibeli. Kalau kalian cari Gundam keren dengan bentuk yang sedikit bulky, mungkin ini bisa jadi salah satu rekomendasi. Kelebihan dari kit ini yaitu warna yang bagus, bentuknya sangar, dan masih solid sampai sekarang karena gak pakai polycap. Kelemahannya ada di artikulasi kaki bawah yang gak bisa muter dan aksesoris yang sangat sedikit. Aku kasih nilai 7,5 dari 10 untuk kit ini. Namun, sekali lagi, keputusan untuk membeli ada di tangan kalian. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di review berikutnya.